Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarofah. NPM saya 1804022009. Di sini saya akan menceritakan latar belakang saya, yaitu yang pertama, saya adalah anak tunggal, tidak memiliki kakak dan tidak memiliki adik. Saya lahir di Panggungan tanggal 16 Juli tahun 2000. Tempat tinggal saya di Gunung Sugih, Lampung Tengah. Hobi saya yaitu menggambar dan menulis. Prestasi yang pernah saya dapatkan yaitu pernah memenangkan lomba membuat kaligrafi. Dan rencana saya untuk 3 tahun ke depan yaitu karena saya masih berada di bangku perkuliahan, insya Allah saya ingin lulus dari Universitas YIN Metro, lalu setelah itu mengejar cita-cita saya atau bekerja terlebih dahulu sebelum meraih apa yang ingin saya raih. Dan untuk harapan 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi orang yang sukses dengan atas kerja keras saya sendiri, memiliki usaha sendiri yang akan saya bangun, lalu bisa membuat peluang pekerjaan untuk para pengangguran. Tadi sedikit ada latar belakang dari pribadi saya. Sahiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yaitu aktivitas pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berhubungan dengan pencapaian sejumlah target komersil. Ada unsur-unsur komunikasi bisnis seperti terdapat tujuan, ada pertukaran, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi, memanfaatkan saluran personal atau impersonal, memakai simbol atau sinyal, mencapai target dan tujuan organisasi. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu yang dilakukan dengan cara lisan ataupun dengan tulisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal. Jadi ada 6 jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada tatap muka atau percakapan telepon. Yang kedua ada pertemuan atau rapat. Yang ketiga ada teks, email atau pesan suara. Yang keempat ada surat dan memo. Dan yang kelima ada laporan. Lalu untuk jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu ada gambar, ada logo pemasaran, ada gestur dan bahasa tubuh. Untuk tujuan dasar pesan dalam organisasi itu yaitu untuk memberikan informasi, untuk mengajak, untuk membangun goodwill atau citra baik. Untuk kriteria pesan yang baik dan efektif itu kita harus jelas, harus lengkap, harus benar, harus menghemat waktu dan membangun goodwill. Selanjutnya untuk tujuan komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi atau informing. Yang kedua itu melakukan persuasi atau persuading. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Untuk fungsi komunikasi bisnis itu ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif itu digunakan oleh para manajer dan karyawan dalam melaksanakan tugas mereka harus secara efisien. Kedua ada fungsi regulatory, yaitu fungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif, yaitu berlangsung saat terjadi komunikasi dan interaksi antara karyawan. Yang keempat ada fungsi integratif,
yaitu akan membuat perusahaan tersebut dapat beroperasi secara terpadu dan utuh. Selanjutnya ada POIBOC, yaitu untuk menganalisis masalah komunikasi bisnis. Pengertiannya sendiri yaitu merupakan alat bantu dalam menganalisis permasalahan dalam komunikasi bisnis. Dan itu ada beberapa, yaitu pertama ada purpose atau tujuan, yang kedua ada audience, yang ketiga ada information, yang keempat ada benefit, yang kelima ada objection, dan yang keenam ada konteks. Jenis-jenis audience, yaitu ada primary audience, yang kedua ada secondary audience, yang ketiga ada intel audience, yang keempat ada gatekeeper, dan yang kelima ada watchdog audience. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.